Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlukum innakum idzan la khasirun. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Fa akhadathum as-sayhatu bil haqq faja'alnahum ghutha'an fa bu'dan liqaumin dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31 sampai ayat 40 hiji. 10 ayat surah Al-Mu'minun menjelaskan kisah katilu tina kisah anu aya dina surah Al-Mu'minun nuku Allah sengaja dijadikeun supaya urang ngambil pelajaran, nyaeta kisah kaum Nabi Hud anu dikenal sebagai kaum Ad. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Setelah Nabi Nuh, lalu jalmi anu nyisa tina kapal nu dicanda ku Nabi Nuh berkembang biak kembali. Ti generasi putra Nabi Nuh anu tilu teras ngalobaan sampai beberapa generasi berikut muncul satu kaum anu kaum ieu disebut kaum Ad. Dalam Al-Quran dinyatakan mereka tinggal di daerah Al-Ahqaf, dan Al-Ahqaf itu adalah bukit-bukit yang berpasir, sehingga lembah Al-Ahqaf disinyalir berada di daerah Yaman. Karakter dan keadaan hidup kaum Ad, mereka itu satu membangun bangunan-bangunan tinggi
Kedua, mereka arsitektur mampu membangun istana-istana megah. Katilu, nagarana subur margi ngagaduhan mata air. Maka pantas kaum ini menjadi penguasa setelah kaum Nabi Nuh. Oh, ditambah postur tubuh kaum Ad itu kekar, kuat, geragah gitu, untuk para naik cempreng. Mereka itu berawakan dan bertubuh kuat. Jadi negara Ad itu menjadi negara adidaya, menjadi negara adikuasa, menjadi negara super power. Cuman sayangnya penyelewengan keyakinan setelah mendarat di permukaan tanah, mereka semua itu beriman. Jadi nu kafir, nu musyrik, nu teu iman. Tapi berjalan waktu seiring zaman, fitnah berdatangan, keyakinan pun tergadaikan. Akhirnya di saat zaman kaum Nabi Ad, mereka semua adalah menjadi kelompok penyembah berhala. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat dari fitnah kekufuran. Sebab sebetulnya lamun nilik karena kelahiran seluruh anak manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Tuluy lamun ningali awal mula peradaban, sebetulnya seluruh anak Adam itu semua suci karena yang datang itu dari surga. Kenapa jadi berubah menjadi kelam? Nu tadina iman ngajadi kafir, nu tadina soleh jadi toleh, budaya mukmin jadi kafirin. Karena hidup ini adalah ujian. Jadi kaum Nabi Ad ulantaran kaya raya, subur makmur, ngebangun terus, menjulang tinggi, istana megah, orangna kuat-kuat, akhirna boga rasa agah edek, maruntang nalegem kapatekong batu-batu arca jeung berhala. Datang Nabi Nuh bukan untuk mengganggu ketenangan, tapi sumping Nabi Nuh adalah untuk menyelamatkan. Apa misi dan visinya? Penyelamatan umat dengan menjahit akidah mereka langsung dengan seruan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Hei kaum-kaum kami, marilah kita sembah Allah, urang sujud ke Allah, urang ibadah ke Allah, karena tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Penyeruan ti Nabi Hud ka kaumna satu, ani budullaha malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah karena tiada Tuhan selain Allah. Nah ini, jadi sebetulnya tugas pokok orang sebarkan dan pertahankan keyakinan. Kita lihat hari ini bagaimana kekuasaan Allah membuktikan di saat orang Indonesia semua terpukau dengan virus corona. Sararea berpikir bahwa hanya corona lah yang membuat mati orang. Sibuk dari atas sampai bawah, instruksi ini dan itu A sampai Z. Dijawab ku Allah, lain corona wungkul mata paeh teh euy. Dor dikirim saya di Kalimantan berapa jiwa yang melayang. Dor dikirim oyak bumi runtuh imana berapa jiwa yang melayang. Dor aya letupan gunung berapi berapa yang melayang. Banjir bandang, oyak bumi, ombak naik, tuluy longsor terjadi, tanah menggeser. Berapa materi yang hilang, berapa nyawa yang hilang. Jadi lain ku corona wungkul. Ternyata Allah bisa menciptakan kematian dengan segala hal. Makana tompoho ka pangeran ngadon ingat wae ka corona. Boleh kita bersiaga, boleh kita antipati, boleh kita menjaga, tapi ingat, jangan kau sia-siakan Allah yang Maha Kuasa. Jangan kau ancam orang untuk meramaikan tempat rahmatnya. Jangan kau takuti orang untuk menyebut asma'nya.
Kalau ini dijadikan alat untuk menghindarkan umat mengenal Allah, cek Allah tak derek kemana? Wah ini auran cair ya. Jadi ingat saudara sekalian, lain kurangnya pirakeun. Harus menjaga, harus tetap menjaga. Tapi ingat, takdir itu ada pada Tuhan. Syariat jangan berlebihan. Jangan kali-kali kita dijadikan kaum musrifun, orang-orang yang berlebihan. Jadi kulantaran awak cara membadal, kulantaran bangunan menjulang tinggi, kulantaran istana-istana megah, bari keturunan terhormat, mereka lalai, mereka lupa akan anugerah Allah. Datanglah penyelamat Nabi Nahud, dia ajak orang untuk kembali kepada Allah. Diajaklah umat untuk pulang kepada Allah. Diajak umat untuk merunduk dan bersujud di depan Allah. Apa jawaban mereka? Wa qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayati dunya. Mereka-mereka yang menentang Nabi Hud itu mereka terkena tiga sifat bahaya. Jadi lamun ayat jalma geus kasifatan kutilu sifat bahaya ieu bisa nentang kebenaran. Pertama, orang-orang yang menentang kebenaran itu adalah orang yang kufur. Kedua, orang yang akan menentang kebenaran itu adalah orang yang mendustakan bahwa akan ada kebangkitan setelah kematian. Teu percaya naon akhirat. Orang yang menyatakan dirinya tidak percaya akan hari kiamat, komo aina pikeun kana ngapramalan tawang ngawadul mah. Orang seperti ini dia akan berbuat semau gua, akan terhindar dari kebenaran hirup sakahayang. Katilo jelma lamun kasifatan kusifat bangga dengan kehidupan dunia. Orang-orang seperti ini dia akan lupa bahwa Allah mengancam mereka. Dulu zaman Nabi Hud, kaum kulantaran orang sagagah, ieu teh ladang karya kami lain ladang Allah. Kulantaran ngarasa kuat, mau aya nu mau ngelehkeun ka kami mah. Tuluy geus maot mau aya hitung balitungan mangpang maupun ngirup. Akhirnya mereka langsung berbicara lantang menjawab ajakan seruan Nabi Hud. Bagaimana mereka berkata, ma hadza illa basyarun mislukum yakulu mimma ta'kulun wa yasrabu mimma tasrabun. Ubudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, tiada Tuhan selain Allah. Benar? Malik karakyat, iya utusan teh iya pan iya mah bahasa Arab geus kok ieu teh jelema juga urang deui isuk-isuk parangakan beureut parangakan penting hees udang isuk-isuk parangakan hees isuk-isuk parangakan hees minum sarwa di hudeu ku urang, dahar sarwa jeung dahar ku urang. Mada illa basal bisukum, lain ieu mah teu didenge mah. Jalma biasa. Yaqulu mimma ta'kulun wa yasrabu mimma tasrabun. Dia makan apa yang kalian makan, dia minum apa yang kalian minum. Walain atotum dengekeun. Ieu lamun ente kahasut geus ieu ya. Lamun ente kahasut, innakum minal huzur. Sedih. Mun ente kabawa ku sia, alah silakan. Ente jadi pengikutna, ecek-ecek. Ente di bawah derajatna, ente hina, manehna nu mulia. Mantang ditalunturkan. Geraan kita ngomong ka maneh teh. Ngomong gitu teh kamana. Nah harewos ge kamana. Yo ke geus paeh teh urang hudang deui. Aya idukum anakum. Idam mintum wa kuntum turaba wa idoman.
anakku mampus. Kan kayaknya kalau dikelit, nggak ada mau ngelos paeh, dikubur, bubuk, tulang belulang hancur, dan isu teh kuniang dihudang. Percaya, menghasut. Jangan gitu, jauh. Ia mah pembodohan, ia mah pemalsuan, ia mah penipuan, penggiringan opini. Hai, no. Lima tuadun yang dia katakan itu kosong, dusta, tak benar. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimamusin. Hidup ini sekali, Bang. Makan yang kenyang, tidur yang nyenyak, senang-senang, aya awet tewak sok asa resep we. Mongkong hirup, duit batur hakan, kebijakan sangeunahna, keadilan lupakan, kebenaran tajong. Pokoknya mangpang mengpeng. In hiya illa hayatuna dunya, hirup mangan ayeuna wungkul. Wa ma nahnu bimabusin. Moal dongeng. Itu hanya ramalan. Dongengek. Seperti itulah hasutan dari kaum-kaum Ad untuk menentang dakwah Nabi Hud. Kalau kita teringat, kalau kita baca sejarah ini, betapa luar biasa hari ini kita semua. Di mana ada orang mengatakan kebenaran, di sinalah ada intimidasi dan tekanan. 3 sifat yang membuat manusia itu ingkar kebenaran. Pertama, teriman ke Allah. Kedua, terpercaya yang poe akhir. Ketiga, terlalu bangga dengan kehidupan dunia. Maka hindari. Yakinkan Allah itu ada. Lihat semesta, lihat ciptaan. Kedua, ingat akan ada hari perhitungan. Jangan sampai hari ini kita tersenyum dan tertawa terbahak-bahak, esok lusa kita tersiksa, teraniaya. Lalu ingat, seenak apapun hidup kita di dunia, tidak akan sebanding dengan enaknya hidup kita di surga. Jelas di surga menuntut kebahagiaan yang abadi dan istimewa. Kumaha tah ketika Nabi Hud digitu-gitu ku kaumna, Nabi Hud mengangkat tangan, tengangkat bedog, tengangkat senjata, tengangkat pedil, tapi yang dia angkat adalah tangan. Apa cerita hati Nabi Hud? Qala Rabbin surni bima kaddamun. Ya Allah, tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku. Kumaha jawaban Allah? Tadi engkekeun amma qalil tenang. Santai bro. Sakedeung deui. Layus bihunna nadimin, dipastikan mereka akan menangis, mereka akan terpuruk, dan mereka akan meminta ampun. Datanglah gumpalan awan hitam di satu lembah. Kehancuran kaum Ad itu pertama, mundina ayat dia fa'akhadat humus sayhah, terdengarlah suara jeritan keras. Gara-gara suara menggema tarik tersebut, jantung-jantung jelema jarang badak coplok tina tempat cicingna. Karena getaran itu terlalu dahsyat. Jadi sayhah teh suara keras menjerit sehingga lain ngumpul conge jeung torek ceulingna para getaranana ngalagrakeun akar jajantungna dan mereka mati terpuruk lir ibarat sampah kaoyakeun banjir. Kedua, aya deui siksa kaum Ad itu dengan datang angin
anu ieu angin campur jeung panas sehingga masyarakatna tutung bayak ibarat bangke-bangke serangga bergelimpangan. Aya deui disapu ku angin dengan angin hawa dingin tuluy membuat mereka binasa sampai kelebur bagaikan serbuk. Jadi setelah mereka didoakan ku Nabi, datanglah siksaan, dan siksaan itu faja'alnahum gusaan, ku Allah garing lir ibarat tanah pepelakan anu muruluk pabudal liqaumin dzalimin. Sudah jadi kepastian akan jauh rahmat Allah, akan jauh kasih sayang Allah, akan jauh ketenangan dari Allah untuk orang-orang zalim. Mana mudah-mudahan orang sadayana, masyarakat orang, daerah orang, negara orang, kalau Allah dijaga di api, selalu merundukkan kepala di depan Allah, selalu bersujud kepada Allah, selalu mengakui kehinaan diri di depan Allah. Karena sekali-kali kita menjadi orang sombong, sekali-kali kita mengkhianati nikmat Allah, takutlah siksa Allah itu amat pedih. Ingat bahwa kita ini hamba hina dan lemah. Jangan sekali-kali berbuat dolim, jangan sekali-kali bertindak dalam tidak kebenaran. Muliakan orang yang memuliakan Allah, agungkan orang yang agungkan Allah, dekatilah orang yang dekat Allah. Karena itulah jalan kita mendapat kasih sayang Allah. Ketika itu tidak dilakukan, pabu dan kaum dzalimin, jauhlah rahmat dari orang-orang zalim. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab.